Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dinamika penduduk Indonesia. Oke, sudah siap? Siapkan alat tulis kalian. Let's go. Dinamika penduduk yaitu merupakan perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Ada kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Dalam materi dinamika penduduk, kita akan pelajari jumlah penduduk. Nah, negara Indonesia itu memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Indonesia menempati peringkat keempat dunia jumlah penduduk terbanyak setelah China, India, Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus BPDS tahun 2015 itu jumlahnya mencapai 256 juta jiwa. Maka sangat dimungkinkan sekarang 2021 jumlah penduduknya meningkat. Berkaitan dengan jumlah penduduk, maka kita akan membahas pula persebaran penduduk. Nah, persebaran penduduk di Indonesia itu belum merata. Mayoritas penduduk di Indonesia itu memadati Pulau Jawa. Kemudian faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan penduduk itu ada tempat yang strategis, ketersediaan fasilitas umum, dan kemajuan teknologi. Secara kalau kita melihat kondisi Indonesia, Jawa itu memiliki tempat yang strategis. Fasilitas umum juga tersedia banyak di Pulau Jawa. Kemajuan teknologi juga dapat kita lihat banyak terjadi di Pulau Jawa, sehingga banyak orang Indonesia yang lebih memilih tinggal di Pulau Jawa dibandingkan dengan pulau-pulau yang lainnya. Kemudian, kepadatan penduduk dapat menjelaskan tentang pemusatan penduduk, penyebaran penduduk, pusat-pusat budaya, dan ada tidaknya gejala overpopulation. Nah, kepadatan penduduk itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Setelah persebaran penduduk, kita akan membahas mengenai komposisi penduduk. Komposisi penduduk merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan, dan lain-lain. Jadi komposisi penduduk ini mengelompokkan penduduk suatu negara atau suatu wilayah berdasarkan kategori-kategori tertentu. Nah, komposisi penduduk ini sangat diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan atau penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Sehingga suatu negara itu ketika akan membuat suatu kebijakan atau membuat suatu program untuk rakyatnya itu sangat bergantung terhadap komposisi penduduknya. Misal, dalam hal pendidikan, maka pemerintah itu harus mengetahui berapa jumlah anak yang bersekolah, berapa jumlah lulusan sekolah yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu tepat sasaran dan sesuai seperti itu. Komposisi penduduk dapat digambarkan dalam piramida penduduk. Nah, piramida penduduk itu ada 3 varian. Yang pertama adalah piramida penduduk muda atau ekspansif, yang menggambarkan jumlah penduduk usia muda lebih besar daripada jumlah penduduk usia tua. Hal ini biasanya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, Myanmar. Kemudian yang kedua ada piramida tetap atau stasioner. Nah, pada piramida tetap ini menggambarkan jumlah penduduk usia tua dan jumlah penduduk usia muda itu seimbang. Posisi ini itu biasanya terjadi di negara maju, seperti kalau di Asia Tenggara itu adalah negara Singapura. Dan yang terakhir adalah piramida penduduk tua atau konstruktif, yang menggambarkan jumlah penduduk tua lebih banyak daripada jumlah penduduk muda. Contohnya yang terjadi di negara Jerman, Belgia, dan Swiss.
Yang keempat, pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Faktor yang mempengaruhi pertambahan penduduk itu ada 3, kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian bisa kita sebut sebagai faktor alami, sedangkan migrasi merupakan faktor non-alami. Nah, pertumbuhan penduduk yang tinggi dan cepat itu dapat menyebabkan tingginya angka pengangguran, persebaran penduduk tidak merata, urbanisasi yang tinggi, serta menurunnya kualitas dan kesejahteraan penduduk. Maka dari itu, pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk mengurangi pertumbuhan penduduk yang cepat dan tinggi melalui suatu program yang biasa kita kenal dengan KB atau Keluarga Berencana. Kualitas penduduk di Indonesia mengalami beberapa permasalahan, di antaranya rendahnya tingkat pendidikan, kemudian rendahnya tingkat kesejahteraan yang dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Poin kelima yaitu keragaman etnik dan budaya. Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat banyak serta wilayah yang luas itu memiliki suku bangsa atau etnik dan budaya yang beragam. Suku bangsa menurut Kunchoro-Ningrat merupakan sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi identitas. Nah, suku bangsa di Indonesia itu sangatlah banyak. Dari ujung barat Pulau Sabang sampai ujung timur Merauke, kita dapat mengetahui banyak sekali suku-suku di Indonesia. Kemudian kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia itu juga sangat beragam, yang mana keberagamannya itu sangatlah dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sehingga lingkungan di Pulau Jawa dengan lingkungan di Sumatera, Sulawesi, Papua, dan lain sebagainya itu mempengaruhi banyaknya keberagaman di negara kita. Nah, keberagaman budaya itu dapat kita ketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, dan segala hal yang berkaitan dengan kedaerahan. Seperti itu. Kalau di Jawa kita mengenal ada pakaian adat, kebaya, dan surjan. Kemudian ada rumah joglo, rumah gadang, dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Itu merupakan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, kalian untuk lebih lengkapnya, untuk mengetahui keragaman budaya, dapat melihat di buku paket, ataupun kalian bisa mencari di internet. Ada 34 provinsi. Nah, tiap-tiap provinsi itu memiliki keberagaman budayanya masing-masing. Silahkan kalau kalian ingin menambah wawasan kalian lebih mengenai keberagaman budaya di Indonesia, silahkan kalian cari di buku paket atau buku-buku jurnal-jurnal atau di internet, surat kabar, dan lain-lain sebagainya yang bisa kalian manfaatkan untuk menambah wawasan kalian. Nah, sekian materi pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi keberkahan dan kebermanfaatan untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.